Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Humairo, SPD. Oke anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa ya. Baca doa, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita memulai untuk belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak. Yang kedua adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kalian memakai masker ya. Nah, yang terakhir itu memakai masker. Oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar kodenya itu 4.3, menyimpulkan pesan dan informasi dalam teks iklannya. Indikatornya adalah siswa, nanti kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk iklan, penyimpulan maksud tujuan iklan, dan yang terakhir adalah menceritakan kembali suatu teks iklan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa diharapkan dapat mengetahui apa sih unsur-unsur pembentuk iklan, dan yang kedua adalah menyimpulkan maksud suatu iklan. Jadi siswa dapat menyimpulkan maksud dari suatu iklan. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali teks iklan. Nah, yang pertama nih, unsur-unsur pembentuk iklan. Oke, anak-anak, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks iklan bukan? Tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, kemudian tujuan iklan, dan juga fungsi iklan ya. Nah, hari ini kita akan membahas dulu tentang unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur-unsur pembentuk iklan, maksud sebuah iklan itu dapat dipahami ya berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber pesan, kemudian media, penerima, efek, umpan balik, dan ada konteksnya. Nah, yang pertama adalah sumber. Sumber itu pemasang iklan dan penyandang dana pemasaran iklan. Kenapa setiap iklan itu harus ada penyandang dananya? Karena dalam suatu iklan membutuhkan suatu dana atau biaya untuk mengeluarkan suatu produk dan jasa. Nah, begitu. Yang kedua adalah pesan. Pesan itu informasi yang disampaikan berupa pesan verbal atau pesan non-verbal. Pesan verbal itu contohnya pesan yang diucapkan ya dari suara atau mulut ke mulut. Kalau non-verbal itu seperti tulisan. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga itu media. Media itu sarana yang digunakannya. Sarananya itu bisa dengan media cetak ataupun media elektronik. Contohnya di media cetak itu ada di koran. Nah, iklan yang diberitakan itu ada di koran. Misalnya telah dijual rumah seharga misalnya 180 juta, luasnya berapa, harganya berapa, hubungi nomor sekian. Nah, itu namanya di media cetak. Beda halnya dengan media elektronik. Nah, di sini juga ada dua media ya, ada media cetak dan juga media elektronik. Kalau di media elektronik contohnya ada di televisi, kemudian di radio dan di website lainnya. Nah, di media elektronik pun kalau misalnya di televisi nih, televisi memberikan informasi suatu produk atau jasa ya atau layanan kepada masyarakat dengan menggunakan visual dan non visual. Contohnya di dalam suatu televisi diberitahukan bahwa
cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu contoh dari minggu kemarin ya, contoh iklannya. Di suatu televisi bisa diperagakan bagaimana seseorang itu mencintai ususnya dengan meminum susu, dengan meminum Yakult ya. Begitu. Contoh lainnya misalnya susu beruang. Nah, seseorang di televisi itu ada seorang yang meminum susu beruang. Nah, isinya adalah susu apa? Susu beruang apa susu sapi? Ya, adalah susu sapi ya. Nah, itu boleh juga. Itu namanya suatu produk. Kalau suatu jasa, misalnya ketika HP kalian sedang rusak, maka boleh diservis. Itu namanya jasa. Nah, begitu. Kalau di radio, iklan yang ditawarkan itu hanya berupa suara, Nak. Jadi tidak ada gambar dan juga tidak ada gerak. Ya. Tidak hanya berupa suara saja. Kalau di televisi ada gambar, ada gerak, ada suara dan sangat jelas suaranya ya. Nah, itu. Kemudian ada penerimanya. Di unsur-unsur pembentuk iklan ini ada penerimanya. Di mana penerima itu suatu individu atau kelompok masyarakat ya yang menjadi sasaran. Ketika seseorang ingin mempromosikan barang atau jasa, maka seseorang itu bisa mempromosikannya di kelompok atau perorangan, begitu ya. Contohnya kalau kelompok misalnya ibu-ibu sedang kumpul nih, kemudian ada seseorang yang menawarkan suatu produk. Nah, itu kelompok ya. Kalau perorangan hanya untuk satu orang, itu namanya perorangan. Begitu. Nah, kemudian ada lagi efek. Di dalam unsur-unsur pembentuk iklan ada efek. Efek itu perubahan yang terjadi pada diri penerima. Jadi ada perubahannya ya, baik itu dalam aspek sikap, kemudian dalam pola pikir, kemudian ada perilaku juga. Nah, setelah itu baru kebiasaan dan pola hidupnya seperti apa. Itu efeknya. Jadi efek itu dampaknya begitu. Nah, kemudian umpan balik. Umpan balik ini tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan itu. Nah, contohnya misalnya dengan pembeli produk yang ditawarkan. Nah, di sini unsur-unsur pembentuk iklan. Selanjutnya adalah menyimpulkan maksud suatu iklan. Nih, ketika kita sudah membaca iklan, mendengarkan iklan atau melihat iklan, ya kita sudah menyimak, membaca dan mendengar, maka di sini ada menyimpulkan iklan. Pola penyajian dan isi iklan itu sangatlah beragam, Nah, berdasarkan isinya, iklan dibagi atas pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Nah, di sini berikut klasifikasinya ya. Yang pertama adalah iklan strategis. Iklan strategis ini digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan. Jadi adanya membangun merek. Yang kedua adanya iklan taktis. Iklan taktis ini dirancang untuk mendorong konsumen agar melakukan respon. Jadi ada dorongan dari suatu respon konsumen ya dengan merek tertentu. Kemudian pada umumnya iklan ini memberikan penawaran yang khusus juga. Jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Nah, selanjutnya itu, iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk saja, melainkan turut berpengaruh juga dalam membentuk gaya hidup. Ada gaya hidup kebiasaan, kemudian ada seleranya juga. Nah, dan jati diri seseorang untuk masyarakat ya, ada masyarakat juga. Nah, berikut tujuan fungsi iklan yang lainnya. Yang pertama adalah fungsinya itu berupa informasional. Informasional itu iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristiknya. Jadi suatu produk juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Jadi karakteristik yang suatu produk yang mereka peroleh itu seperti apa manfaatnya. Kemudian yang kedua, fungsi transformasional. Tadi ada informasional dan yang kedua adalah transformasional. Itu berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap mereknya. Nah, pola-pola belanja, contohnya gaya hidup ya, dan teknik-teknik mencapai sukses itu. Nah, di sini
kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembentuk iklan, kemudian menyimpulkan maksud suatu iklan. Nah, yang terakhir adalah menceritakan kembali teks iklan. Nah, dibandingkan dengan teks iklan, iklan merupakan teks yang ringkas ya. Pada dasarnya iklan ini merupakan teks yang ringkas sekali. Hal ini terkait dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangannya, semakin besar biayanya. Karena iklan itu membutuhkan suatu modal. Nah, begitu. Kata-kata dalam iklan itu harus diperhitungkan keefektifannya. Materi iklan yang berlebihan justru akan mengganggu keefektifannya. Jadi, keefektifan pesan itu tidak ada nantinya. Nah, khalayak cenderung tidak menyukai sajian seperti itu. Jadi, khalayak itu lebih suka kalimat-kalimat yang memperhitungkan keefektifannya. Jadi, tidak berbelit-belit kalimatnya. Nah, kemudian di sini itu karena terkesan menggurui ya. Jadi, dalam suatu teks iklan tidak boleh berkesan menggurui dan kalimatnya itu tidak boleh berbelit-belit. Nah, yang terakhir adalah menceritakan kembali teks iklan. Dibandingkan dengan teks lain, iklan merupakan teks yang sangat ringkas ya. Nah, itu. Jadi, cara menceritakan kembali isi teks iklan itu, baik iklan, slogan, ataupun poster adalah yang pertama, dengan membaca sungguh-sungguh maksud iklan, slogan, atau poster itu. Jadi ketika kalian mendengarkan, membaca, dan menyimak suatu teks iklan, slogan, atau poster, yang pertama kali ketika kalian menyimpulkan suatu iklan, slogan, poster itu, yang pertama adalah kalian harus bersungguh-sungguh menyimaknya, mendengarkannya, atau membacanya, membaca informasi itu. Nah, yang kedua adalah mengetahui informasi yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua adalah mengetahui informasinya. Tadi yang pertama adalah menyimak atau membaca ya dengan sungguh-sungguh atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah mengetahui informasi yang ada pada suatu teks iklan, slogan, atau poster. Nah, setelah itu baru kalian bisa menceritakan kembali isi iklan, slogan, atau poster yang telah kalian baca, kalian dengar, dan kalian simak itu. Nah, dengan menceritakan kembali ini, kalian bisa menceritakan isi iklan dapat dituangkan dengan memaparkan iklan tersebut dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan benar. Nah, begitu. Di sini ada yang tanyakan? Oke,